karena ketika panik otak itu nggak bisa berpikir dengan jernih, kemudian halusinasi. Setelah halusinasi itu kemudian masuk ke tahap bengong, kosong, dan pikiran yang kosong itu jadi syarat sahnya kesurupan. Arban itu singkatan dari area pembantaian. Dulu ketika masa kependudukan Nippon, jadi rakyat Indonesia itu banyak yang sakit hati lah dengan perlakuan Nippon saat itu. Kemudian banyak yang diculik, kemudian dibawa ke situ untuk dieksekusi. Dari situ banyak hal yang membuka persepsi saya tentang dunia yang seperti itu gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Oke, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan seorang yang sangat spesial dalam hidup saya. Kalau bisa dibilang, dia itu senior saya atau panutan saya dalam dunia pendakian. Sebenarnya bukan hanya dalam dunia pendakian. Dalam hal lain pun, saya kira saya banyak belajar sama dia. Namanya Jamak Sari, atau biasa saya dan teman-teman seakrabnya kita panggil dia Bang Tejo. Bang Tejo ini akan menjadi seorang narasumber di video saya kali ini. Pada tahun 2009, Bang Tejo beserta ketiga temannya mendaki ke Gunung Ciremai. Pada tahun 2009 itu belum seramai sekarang ya. Dan informasi-informasi pun saya rasa itu cukup sulit untuk mencari yang valid. Ya karena mungkin pada waktu itu internet belum terlalu kayak familiar kayak sekarang ini. Pendakian benar-benar hasratnya cuma mau ingin menikmati alam ya. No pansos-pansos klub saya rasa pada waktu itu. Oke, saatnya kita menyimak kisahnya Bang Tejo. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kejadian ini tuh sekitar tahun 2009. Itu entah bulannya apa, tapi itu terjadi di tahun 2009. Dan saat itu kita berempat, termasuk saya, itu kita berempat, kemudian punya planning untuk pendakian ke Ciremai. Kemudian Ciremai itu punya salah satu gunung api kerucut ya. Dia ada di 2 kabupaten, jadi Kabupaten Majalengka sama Kabupaten Kuningan. Dan dia punya 4 jalur resmi untuk saat ini. Itu Linggarjati, itu yang paling populer. Kemudian Linggasana, itu Linggasana dengan Linggarjati itu bisa dibilang tetanggaan lah, base camp tetanggaan. Kemudian dari jalur Apuy itu Majalengka. Kemudian satu lagi itu jalur Palutungan yang jadi cerita saya kali ini gitu. Nah, setelah planning dirasa matang waktu itu, kemudian kita berempat itu ngejar bis paling pagi. Luragung, sudah pasti Luragung. Kita ngejar bis paling pagi itu sekitar jam 4:30 lah kurang lebih saat itu. Nah, setelah nego pembayaran, deal-dealan, kemudian kita naik. Dan Palutungan itu, base camp Palutungan itu ada di dusun Palutungan, kemudian desanya Cisantana dan kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Nah, kemudian kita berempat OTW lah. Kita berempat OTW dan kita turun di pertigaan Cigugur waktu itu. Pertigaan Cigugur. Nah, dari pertigaan Cigugur itu kita turun itu sekitar jam setengah 2. Nah, dari situ nanti kita naik angkot untuk ke Cisantana, ke desa Cisantana.
dan desa Cisantana itu kurang lebih 15 sampai 20 ribu saat itu ininya ongkosnya. Nah dari situ kemudian jalan sedikit itu kita bisa masuk ke base camp Palutungan. Nah base camp Palutungan itu ada sekitar ada 11 pos. Ada 11 pos. Itu pos pertama itu Palutungan. Untuk saat ini itu ada gerbang masuk hutan itu ada Babon 2. Patung Babon 2. Itu base camp pertama Palutungan. Kalau dulu itu nggak ada, tahun 2009 itu nggak ada, dan informasi yang kita dapat itu serba minim tahun 2009 karena pendakian saat itu waduh punya sleeping bag itu udah bagus atau punya keril alpin itu lu udah yang paling keren segunung. Jangan mikir pakai sepatu, gue pakai sendal jepit deh udah jos. Nah kemudian di pos 2 itu Cigowong, dan pos Cigowong itu sumber mata air di jalur itu, satu-satunya sumber mata air di jalur itu, di jalur Palutungan tersebut. Kemudian yang ketiga itu kita masuk ke Blok Kuta. Blok Kuta itu pos 3, kemudian pos 4 itu Paguyangan Badak, dan pos 5 itu Tegal Jumuju. Kemudian pos selanjutnya itu Sanghyang Rangkah. Baru masuk Arban. Setelah masuk Arban kita ke Tanjakan Asoy. Dari Tanjakan Asoy Pesanggerahan, kemudian Pesanggerahan Sanghyang Ropoh Gua Walet, dan di Sanghyang Ropoh 15 menit dari Sanghyang Ropoh itu ada persimpangan antara jalur Apuy. Jadi jalur pertemuan antara jalur Apuy dengan jalur Palutungan. Jadi ada di Sanghyang Ropoh. Kemudian Gua Walet dan Puncak. Tapi untuk saat ini itu Tegal Jumuju itu sepertinya udah nggak ada. Jadi dari Paguyangan Badak itu langsung ke Arban. Jadi dua pos itu tahun 2009 itu masih ada, tapi untuk saat ini mungkin ada pertimbangan lain dari ranger setempat, kemudian itu tidak ada lah. Nah, awal cerita itu biasa lah ya, kita pendaki kuno lah ya, bisa dibilang pendaki kuno gitu ya. Dengan estimasi biaya yang serba tos-tosan, kemudian dari informasi yang serba minim. Wow, untuk pendaki saat ini mereka terhitungnya beruntung gitu, karena akses informasi, itu bisa diakses lewat internet dengan mudah. Kalau saat itu, waduh, lo perjuangan banget men untuk nyari informasi. Wah, informasi sekecil apapun itu berharga banget untuk sebuah pendakian saat itu. Nah, biasa kita bagi-bagi tugas. Ada yang dari keempat orang itu ada yang bagi-bagi tugas. Jadi satu orang itu mengurus simaksi, kemudian dua orang itu ngurus logistik, kemudian repack, kemudian saya itu bagian nyari informasi lah ya. Saya bagian nyari informasi. Dan saat itu tuh gue itu ketemu sama bapak-bapak penjual warung di situ. Jadi kita sampai di Palutungan itu sekitar jam 2:30 mungkin, 2:30, kurang lebih 2:30. Kemudian kita bagi-bagi tugas tersebut. Kemudian saya ketemu dengan entah Bapak Darno atau Bapak Darso itu saat itu. Saya lupa namanya itu. Ya antara dua itu, kalau nggak Darno ya Darso gitu. Nah, saya ngopi di tempatnya. Kemudian dia bercerita tentang Gunung Cermai tersebut, khususnya dari jalur Palutungan tersebut. Kemudian saya nanya, sumber mata air itu vital karena sebuah pendakian itu
paling vital itu lo harus tahu di mana sumber mata air. Kalau lo nggak tahu sumber mata air, paling tidak lo bisa survive cara ngambil air itu seperti apa. Nah, dia bilang ada di pos 2 Cigowong, dan saat itu Cigowong itu tidak seramai sekarang. Itu semak belukar, pohon-pohon tinggi, dan isinya bukan orang-orang dagang, mungkin ular kali, banyak gitu. Nah, dari informasi tersebut kemudian saya tanya untuk ya kita tamu di situ, ya kan? Kita tamu, jadi saya beradab selayaknya tamu di tempat tersebut gitu. Jadi saya nanya pantangannya atau apa yang boleh dan apa yang tidak gitu. Kemudian dia bilang, yang penting sopan mas, dia bilang. Saya rasa itu sudah jadi aturan baku untuk setiap gunung gitu, bahwa kesopanan itu adab dari seorang tamu gitu. Nah, jangan lupa bilang salam untuk setiap pos. Oke, itu bisa saya terima gitu. Kemudian dia wanti-wanti ke saya itu, tolong kalau emasnya kemalaman di pos Arban. Nah, di pos Arban kalau kemalaman mendingan emas jalan 1 jam atau 1,5 jam lagi baru bikin tenda. Jangan bikin tenda di area Arban, dia bilang gitu loh. Mendingan emasnya jalan 1 jam atau 1,5 jam lagi untuk bikin tenda. Oke lah, itu jadi tanda tanya besar di kepala saya waktu itu. Tapi saya nggak berani nanya kenapa, karena disangganya ngeyel atau apa ya. Oke Pak, terima kasih. Akhirnya kita selesai repack, kawanku selesai repack semuanya, selesai repack. Kemudian kita mutusin berangkat itu sekitar jam 3:30 kita mulai berangkat, start dari base camp. Kita jalan di base camp, kemudian masuk ke pos pertama Palutungan. Itu ya normal lah ya, sebagai pendaki gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang bikin ini. Dan tapi biasanya saya ngeliat dulu itu masih jadi saya bisa ngelihat orang-orang yang mendaki itu tanggal berapa, itu biasanya ada jadi Anda bisa ngelihat buku tamu di situ untuk pendakian tanggal berapa, entah turunnya tanggal berapa, itu kan kelihatan. Dan di situ itu rombongan kita itu jadi rombongan satu-satunya rombongan yang naik pada saat itu. Tapi ada yang turun, memang di hari itu juga ada yang turun gitu loh. Tapi yang saya tahu dari buku tamu tersebut, dari buku simaksi tersebut, itu rombongan kita satu-satunya 4 orang itu. Kemudian masuk ke blok Kute. Nah, dari masuk blok Kute itu ya santai lah ya, masih hahaha gitu ya. Oh iya, kita sempat ngambil air di Cigowong dulu karena air di sumber air di ini cuma ada di Cigowong sama di Gua Walet. Di Palutungan itu kita baru kalian di Cigowong, semuanya dari Palutungan kita ke Cigowong, kita persediaan air kita cukupi. Kemudian setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke Kute, ke blok Kute, pos 3 itu blok Kute. Dari pos 3 blok Kute itu ya santai lah, masih santai. Kemudian waktu itu sudah mulai 5:30 itu kita kira-kira ada di Tegal Jumuju. Nah, maghrib itu kita sampai di Sanghyang Rangka. Kita sempat sholat maghrib dulu di situ, Sanghyang Rangka. Kemudian kita jalan lagi jam 7 kurang itu kita sampai di Arban. Nah, di Arban ini saya inget ini dong, ya bisa dibilang peringatan lah dari bapak-bapak yang saya temuin gitu, Mbak Darso itu ya. Dia bilang bahwa kalau sekiranya sampai di Pos Arban malam,
usahakan jangan ngecamp di situ, paling nggak jalan lagi 1 jam atau 1,5 jam lah gitu, kemudian baru bikin tenda. Nah dari situ kan kita, karena memang kondisi sudah gelap waktu itu, jam 7 kurang itu kondisi hutan itu memang sudah gelap waktu itu. Jadi center dulu nggak ada yang headlamp gitu lah. Jadi center itu kita dua, satu center itu untuk 2 orang ya. Itu juga center hasil nyulik dari bokap gua. Center bokap gua culik yang biasa buat ronda ya kan. Jadi dulu itu pos Arban itu ada di atas pohon besar, paling besar di pos tersebut gitu. Jadi plangnya itu plang pos 7 itu hutan Arban itu ada di paku, entah di paku atau di atas pohon paling besar di pos tersebut. Jadi kita sempat nyanterin kan malam, wah kita udah sampai pos Arban nih gitu kan. Kita udah sampai pos Arban. Kemudian temen gue nih bilang, ya udah kita ngecamp aja di sini karena kondisi juga sudah capek gitu, dan udah lapar juga gitu. Akhirnya gue ingat dong kata ini, terus gue nyeletuk, jangan ngecamp di sini. Gue bilang jangan ngecamp di sini, kita jalan aja 1/2 jam atau 1 jam lagi lah gitu loh, baru kita bikin ini, baru kita buka tenda gitu. Terus akhirnya rembukan setuju mereka, kawan-kawan gue tersebut. Kita jalan lagi 1 jam waktu itu. Kita jalan lagi 1 jam, kemudian dan cuaca saat itu juga gerimis. Kemudian kalau sekiranya dengan banyak pertimbangan, kemudian udahlah kita bikin camp aja. Dari pos Arban itu kita jalan 1 jam, kemudian kita ngecamp di sini aja. Nah, jadi otomatis gue udah ngelewatin pos Arban itu 1 jam, kurang lebihnya 1 jam itu. 1 jam itu kurang lebihnya, dan gue bikin tenda di situ, gue masak. Kemudian ya karena memang sudah perjalanan dari pagi, sudah lelah gitu loh, kondisi juga gerimis dan perut juga sudah terisi, otomatis udah kita tidur aja lah. Akhirnya tidur, kita nggak mikir macam-macam, kemudian kita tidur. Setelah kita tidur udah pagi-pagi, dan gue tipikal orang yang gue nggak mau ngelewatin pagi di gunung, entah itu di puncak ataupun dalam perjalanan. Gue tipikal orang yang nggak mau ngelewatin pagi di gunung. Jadi biasanya gue dapur umum, jadi otomatis yang paling bangun pagi gue nyediain kopi atau apalah untuk kawan-kawan gue, atau itu sarapan. Dan itu saat itu gue bangun jam 4:30 pagi. 4:30 pagi itu gue bangun. 4:30 pagi gue bangun, gue ngambil kompor dari ini. Dulu kompornya bukan kompor yang tinggal clik jadi gitu. Portable yang gede, yang kayak bawa ini, anda bawa koper. Yang bawa koper itu masih kayak gitu loh. Jadi gue keluarin kompor, kemudian dan nggak ada yang namanya nesting itu ya panci emak gue bawa panci emak gue, dan alat-alat masak segala macam itu gue bawa. Nggak ada nesting jadi saat itu. Kemudian setelah gue keluar 4:30 itu langsung jadi berasa aja. Jadi gue ngeliat sekeliling. Biasanya kalau orang keluar dari tenda kan pasti ngeliat sekeliling. Langsung gue masuk lagi ke dalam ya kan. Gue masuk lagi ke dalam, gue bangunin kawan-kawan gue, bangun, udah pagi gue bilang. Kemudian terus gue bilang sama ini, udah ayo kita packing semuanya, kemudian kita jalan, nanti kita masaknya di pos Asoy, di pos tanjakan Asoy aja, di situ aja kita masaknya. Kawan gue nyeletuk yang satu, itu kerja 2 kali, dia bilang, ngapain harus di tanjakan Asoy, di sini aja sekalian kita masak, nanti kemudian kita packing, kemudian kita berangkat.
Gue bilang, gue speechless, gue diem, gue ya udah, gue bilang terserah lu aja deh, gue bilang gitu kan dalam hati gue gitu loh. Kemudian dia keluar, dia masuk lagi, mukanya itu berubah dari yang tadinya ayo kita masak aja di sini, itu mukanya berubah. Gue cengar-cengiran dalam hati gue, padahal gue tahu apa maksudnya, apa yang dia alamin gue tahu. Terus dia bilang, oh, kita packing aja, udah packing. Kawan gue yang dua ikut aja ya kan, ikut aja udah packing, keluar, dah ngelihat sekeliling, tenda gue itu berdiri pas di bawah pohon yang ada tulisannya Pos Hutan Arban. Itu tenda gue berdiri pas di bawah pohon besar itu gitu loh, pas berdiri di bawah situ. Jadi kalau ngeliat ke atas itu pos hutan Arban gitu, besar. Udah, kita masing-masing cuma saling tatapan aja ya, tanpa ada suara kok bisa di sini kayak gitu lah. Karena untuk meminimalisir kepanikan gitu lah. Terus kemudian udah, kita selama perjalanan itu nggak cerita, nggak ada yang membahas soal itu gitu. Jadi unek-unek dalam hati itu udah disimpan sendiri aja, karena memang sudah speechless gitu. Padahal setahu kita itu kita sudah melewati pos hutan Arban itu 1 jam. Jadi kita sudah melewati pos hutan Arban itu 1 jam, kemudian kita bikin tenda. Kok kenapa tiba-tiba paginya itu tenda kita itu berdiri pas di bawah pohon yang ada pelang hutan Arban itu. Selama perjalanan ke puncak itu kita tidak membahas soal itu gitu, karena masing-masing dari kita itu tahu gitu apa yang terjadi gitu loh. Kemudian singkat cerita kita sampai di Gua Walet. Dari situ kita bikin tenda kedua gitu loh, untuk ngecamp malam kedua. Dari situ kita ngambil air, karena memang ada tetesan-tetesan dari stalaktit, jadi kita bisa nampung air di bawahnya. Nah, dari situ sudah kita ke puncak. Setelah di puncak kita turun tanpa ada pembahasan mengenai itu gitu loh, karena ketika dibahas gitu loh, saya setuju sama statementnya Mas Abu yang di uploadan sebelumnya, bahwa untuk meminimalisir kepanikan itu sangat diperlukan, karena ketika panik otak itu nggak bisa berpikir dengan jernih, kemudian halusinasi, setelah halusinasi itu kemudian masuk ke tahap bengong, kosong, dan pikiran yang kosong itu jadi syarat sahnya kesurupan. Nah, setelah itu kita turun tanpa ada pembahasan itu, kita turun seperti biasa lah turun gitu loh, tapi dengan pertanyaan dalam hati yang nggak bisa kita jawab saat itu. Kemudian kita turun. Setelah kita turun ya biasa dong, kita ngisi perut, kita makan, kita ngopi di tempat Mbah Darso itu, yang waktu itu dia bilang. Kemudian saya cerita perihal masalah kita di hutan Arban itu. Pak, waktu itu Bapak itu pernah ngewanti-wanti saya agar tidak ngecamp di pos hutan Arban itu, dan saya ngikutin anjuran Bapak. Ketika saya malam bertemu di pos Arban itu, mendingan lanjut dulu sejam atau 1,5 jam baru kita bikin tenda. Saya ngelakuin itu, Pak. Tapi kemudian tenda saya itu paginya itu berdiri pas di bawah pelang pos hutan Arban itu. Saya memang pos hutan Arban itu seperti apa gitu loh, maksudnya kenapa gitu loh. Terus kemudian dia cerita lah ya, kata kakek saya, dia juga jual nama kakeknya lah ya. Kata orang tua saya, itu pos Arban itu singkatan dari area pembantaian
dia bilang area pembantaian. Jadi dulu ketika masa kependudukan Nippon itu, jadi rakyat Indonesia itu banyak yang sakit hati lah dengan perlakuan Nippon saat itu. Kemudian banyak yang diculik, kemudian dibawa ke situ untuk dieksekusi. Jadi tempat pengeksekusiannya itu di pos hutan Arban saat itu. Dari situ saya berpikir, oh iya, saya bilang, dari runtutan kejadian itu, ya memang pos hutan Arban itu hawanya itu anyep, gimana sih, anyep, hawanya itu rasanya juga beda lah saat di pos hutan Arban itu. Dan pos hutan Arban itu satu-satunya pos di jalur pendakian Palutungan itu yang ada tulisannya dilarang bicara sembarangan. Silakan dicek, itu pasti ada di situ. Jangan bicara sembarangan ketika plang pos hutan Arban itu. Dari situ ya udah, saya bilang mungkin ini pelajaran buat kita ya, bahwa tiap-tiap gunung itu punya tuan rumahnya masing-masing. Jadi tiap-tiap kita itu tamu. Jadi berlakulah selayaknya tamu gitu. Ya dari situ banyak hal yang membuka persepsi saya tentang dunia yang seperti itu gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa dijelaskan dengan nalar, kemudian itu terjadi di sebuah pendakian. Itu saya rasa hal-hal yang lumrah lah ya, karena tiap-tiap gunung itu pasti punya tuan rumahnya masing-masing. Saya rasa itu yang bisa gue ceritain saat ini. Oke, terima kasih Bang Tejo udah mau berbagi cerita mistisnya di video saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah informasi untuk teman-teman yang mau mendaki ke Gunung Ciremai, khususnya di jalur Palutungan. Oke, jangan lupa didukung channel ini agar bisa lebih bersemangat untuk tetap mencari hal-hal menarik seputar pendakian. Terima kasih.